Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang 8 langkah yang membuat pinjaman KTA kalian bisa disetujui. Ini bisa KTA BCA, bisa KTA bank manapun ya teman-teman. Kita akan bahas apa sih yang harus kita perhatikan agar KTA kita bisa disetujui. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama. Pastikan data kalian akurat, teman-teman. Jadi data-data apa saja sih yang harus dibutuhkan biar KTA kalian bisa disetujui, dan data-data ini harus benar dan tepat ya, teman-teman. Contoh mungkin seperti alamat rumah, nomor telepon, kemudian besaran gaji, kemudian data keluarga dan kontak darurat, lalu kemudian status karyawan kalian. Jangan sampai hal ini kalian asal. Yang ini merupakan masalah krusial di mana data itu sebenarnya adalah jaminan utama kalian untuk melakukan pinjaman KTA, yaitu kredit tanpa anggunan. Nah, lalu yang kedua, ketika kalian sudah mengajukan KTA, pastikan seluruh nomor kontak kalian ini aktif, teman-teman. Jadi nomor kalian, keluarga yang bisa dihubungi, kontak darurat kalian, pastikan aktif semua karena bisa jadi suatu saat atau sewaktu-waktu nomor tersebut akan dihubungi untuk verifikasi data. Dan ini kalau memang tidak bisa dihubungi, ini akan membatalkan dan membuat pinjaman kalian tidak jadi disetujui, teman-teman. Lalu yang kemudian yang ketiga, jika kalian ditelepon, jawaban kalian harus sesuai dengan apa yang kalian isi sebelumnya ya. Kan ada data pribadi tuh, lalu ada nomor kontaknya. Nah, ketika ditelepon ini pastikan kalian ini menjawab semuanya sesuai dengan apa yang kalian isikan. Jika sampai ada yang tidak sesuai, ini bisa menjadi faktor penting yang bisa menggagalkan atau penolakan pinjaman KTA BCA kalian, teman-teman. So, perhatikan baik-baik contoh mungkin dari masa kerja kalian, kemudian mungkin kalian kerjanya di mana, berapa lama, itu semuanya pertanyaan-pertanyaan sepele yang diremehkan tapi ini berdampak yang sangat besar. Lalu kemudian sesuaikan cicilan dengan gaji kalian. Jangan sampai ya gaji kalian ini misal contoh 10 juta. Tapi kalian mengambil KTA yang cicilannya itu sampai 5 juta atau bahkan 6 juta tiap bulannya. Ini tidak akan di-approve. Jadi pastikan aja cicilan kalian ini gak melebihi 30% dari gaji kalian. Nah 30% ini bukan cicilan yang di KTA BCA aja ya. Tapi keseluruhan hutang-hutang kalian karena akan dicek di BI Checking, teman-teman. Jadi kalau kalian punya cicilan di Akulaku, Kredivo, di bank-bank yang lain, terus kemudian kalian tambahkan dengan cicilan yang akan kalian bayar jika kalian dapatkan KTA BCA ini, ya otomatis kalau lebih dari 30% pasti bakal ditolak, teman-teman. Saya rasa paling aman adalah 10%, itu udah pasti kalian bakal di-approve. Lalu kemudian riwayat perbankan atau bisa jadi slik OJK. Jadi karena Bank BCA ini merupakan bank yang besar, tentunya ini juga bank yang legal, mereka bisa dengan mudah mengakses slik OJK kalian. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, slik OJK ini penting banget jika kalian ada tunggakan, kalian pernah kredit macet, dan lain sebagainya, ini akan mempersulit kalian. Jadi jika kalian pernah galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman yang lain, ini tentunya akan memberatkan kalian untuk diterima, teman-teman. Jadi pastikan slik OJK dan BI Checking kalian itu bersih ya, teman-teman. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah kepemilikan kartu kredit. Ini penting banget buat kalian yang punya kartu kredit, ini sangat-sangat dipermudah sekali. Karena sebagian besar bank nggak hanya BCA aja, jika pengajuan KTA ini biasanya berdasarkan pencairan dari limit kartu kredit mereka. Ini sangat mudah sekali, bahkan kalian nggak usah pinjam, kalian yang ditawarin dengan sendirinya. Tapi balik lagi, akan ada bunga yang lumayan juga di situ, teman-teman. Jadi kalau kalian ditawarin, kalau pencairan limit kalian, kartu kredit kalian akan dijadikan KTA, nah sebaiknya kalian hitung-hitung lagi apakah worth it atau tidak ya. Jadi bahkan terkadang kalau kalian mempunyai kartu kredit itu enaknya kalian bahkan bisa mencapai pinjaman 5 kali lipat dari limit kartu kredit kalian. Tapi tentunya balik lagi ya, pemakaian kartu kredit kalian itu sebelumnya juga harus bagus dan kalian tidak pernah bermasalah di kartu kredit mereka, teman-teman. So, bagaimana kalau memang tidak punya kartu kredit? Bisa banget, tapi ini lebih susah dibandingkan kalian mempunyai kartu kredit. Nanti akan saya bahas sendiri materi tentang cara mengajukan pinjaman KTA atau kredit tanpa anggunan tanpa kartu kredit, akan saya bikinkan video terpisah ya, teman-teman. Nah, jika kalian memiliki pinjaman yang besar, nah pastikan kalian membuat surat proposal pinjaman. Nah, besar itu berapa sih? Misal kalian pinjam di atas 100 juta. Nah, ini kalian perlu membuat proposal yang kalian tujukan untuk memberitahu kepada bank tujuannya apa sih dana ini dan prospeknya gimana. Dan kalian jelaskan bahwa kalian bisa melakukan pinjamannya. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal yang tinggi untuk kegiatan operasional.
ya. Biasanya kalau level perusahaan mah pinjamannya udah nggak ratusan juta lagi, tapi bahkan miliaran teman-teman. Selanjutnya, serahkan rekening koran. Nah, sebenarnya rekening koran ini kalau misalnya kalian punya rekening di Bank BCA, itu nggak begitu perlu-perlu amat ya, apalagi payroll kalian atau gajian kalian di BCA. Ini bakal lebih mudah lagi untuk proses pengajuannya teman-teman. Jadi yang akan dilihat itu adalah 3 bulan terakhir teman-teman. Jadi pastikan rekening koran kalian ini rapi 3 bulan terakhir. Jadi transaksi kalian ini bikin transaksi yang ibarat kata ya oke lah, pengeluaran pemasukan banyak. Dan bank sangat suka kalau nilai transaksi kalian keluar masuknya itu sangat banyak dan sangat besar. Ini akan meningkatkan kemungkinan pinjaman KTA BCA kalian akan segera disetujui. Lalu kemudian yang terakhir adalah sertakan NPWP. Memang sih bisa nggak pakai NPWP, tapi jika kalian mempunyai NPWP, ini akan jauh lebih baik teman-teman. Semoga dari 8 hal yang harus kalian ketahui, jika kalian ingin KTA BCA kalian bisa disetujui, semoga ini bisa membantu kalian dan mempermudah jalan kalian untuk persetujuan atau di ACC-nya pinjaman kredit tanpa anggunan BCA kalian. Tapi sebelum menutup ini, saya ingin ingatkan kepada kalian, tentunya pinjaman-pinjaman seperti ini akan selalu memiliki resiko dan bunga. Jika boleh saran, sebaiknya kalian jangan lakukan pinjaman online atau bahkan KTA, karena hari ini beresiko banget jika kalian sampai telat bayar atau gagal bayar. Nah, kalau bisa mungkin kalian mencari aja bank-bank syariah yang mungkin lebih enak perhitungan untuk masalah denda jika sampai terlambat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.